Hai semuanya, gimana kabar kalian? Jadi balik lagi di Andre Grayson Channel. Di video kali ini aku mau sharing untuk update ya, untuk segmen dari Nyangkut Bareng. Jadi ini adalah segmen di mana kita akan bahas tentang ekonomi makro secara keseluruhan dan kita akan lihat seperti apa kita bisa merespon hal-hal yang terjadi untuk investasi kita. Pertama-tama disclaimer on, video ini bukan rekomendasi jual atau beli dan segala keputusan jual atau beli itu ada di tangan teman-teman semua. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Kita akan mulai dulu dari flashback sebentar tentang apa yang terjadi seminggu ini. Hari ini per video ini dibuat itu hari Sabtu tanggal 22 Oktober. Teman-teman kita sudah melewati banyak sekali ya untuk fenomena atau ya bisa dibilang kejadian-kejadian yang sangat penting untuk kita cermati. Di hari Rabu 19 itu ada indeks harga konsumen atau CPI dari Inggris dan juga Eropa. Di Inggris itu inflasinya ternyata naik teman-teman, naik sekitar 0,2%. Dan di Uni Eropa itu naik sekitar 0,8%. Artinya adalah kondisi saat ini di Eropa dan juga di Inggris, meskipun negara ini atau kumpulan dari wilayah ini itu sudah menaikkan suku bunga mereka, tapi ternyata belum mampu meredam terjadinya inflasi. Dan inflasinya masih cenderung meningkat, dan ini bisa menjadi sentimen juga buat negara-negara yang saat ini mengalami inflasi untuk artinya ada kemungkinan buat mereka kembali menekan ya menaikkan suku bunga ya bisa dibilang. Jadi itu yang harus kita ketahui. Terus juga dari kemarin juga di hari Kamis itu ada beberapa event penting untuk China. Cuman China juga harusnya dia melaporkan sebuah data ya, kemarin ditunda, bisa dibilang ditunda dan akan dibagikan nanti di minggu depannya. Nanti kita juga akan coba untuk kulik. Terus juga ada pertemuan dari Uni Eropa itu KTT ya. KTT untuk Uni Eropa tentunya membahas tentang ekonomi, kondisi ekonomi saat ini. Apalagi Eropa itu akan memasuki winter, memasuki musim dingin, dan kita tahu ada krisis minyak, terus juga ada ya gas dan minyak, terus juga batu bara juga masih cenderung naik harganya. Jadi ini bisa membuat kondisi di Eropa itu belum bisa dibilang kondusif untuk kondisi saat ini. Terus juga dari indeks pengangguran awal di Amerika Serikat ternyata yang klaim untuk asuransi itu sudah turun, artinya adalah banyak orang yang sudah mendapatkan pekerjaan di Amerika. Jadi positif. Terus juga ini nggak terlalu gimana-gimana. Kemarin juga sempet ya, ini agak volatile dari penjualan retail di Inggris. Itu teman-teman kita bisa melihat adanya penurunan penjualan dari mereka. Jadi udah inflasinya tinggi, ekonominya justru sulit bergerak. Jadi ini bisa menjadi sebuah indikasi bahwa Inggris itu tidak baik-baik saja. Jadi hampir kebanyakan negara saat ini dalam kondisi yang tidak baik. Kalau kita melihat dari data-data yang sudah mereka bagikan, itulah kenapa beberapa minggu terakhir mungkin teman-teman yang selalu pantau YouTube atau baca-baca berita pasti topiknya seputaran resesi ya, resesi 2023 gelap dan lain sebagainya. Dan Presiden, Bu Menteri juga Bu Menteri Keuangan juga sudah sempat conference fair pidato untuk menyampaikan bahwa adanya hal-hal yang tidak bisa diprediksi kemungkinan di 2023. So kita juga harus tetap prepare semuanya dengan baik. Oke, jadi itu aja dari apa yang kita lihat di minggu ini, teman-teman. Dan untuk event di minggu depan, kita akan melihat juga ada beberapa event-event penting ya. Ini pertama dari China, itu akan menyampaikan PDB mereka, produk domestik bruto. Ini bisa dibilang merupakan indikasi atau indikator ekonomi yang sangat penting untuk kita tahu. Karena kan kemarin China lockdown. Dan Cina berangsur-angsur sudah akan membuka ekonomi mereka kembali. Ini mungkin bisa menjadi tanda yang bagus buat kita. Kalau di sini dilihat dari perkiraannya itu sudah mengalami atau akan mengalami peningkatan 3%. Tapi kalau kita lihat dari data-data yang sebelum-sebelumnya, prediksi ini bisa saja meleset teman-teman. Jadi kita butuh melihat data realnya di hari Senin tanggal 24 Oktober nanti. Karena ekonomi Cina ini sangat berpengaruh, sangat berkorelasi dengan Indonesia. Karena Cina sendiri itu banyak mengimpor batu bara
tambang-tambang dari Indonesia itu banyak diserap oleh Cina, sementara di Indonesia sendiri itu banyak mengimpor produk-produk jadi dari Cina. Jadi dua negara ini saling berkorelasi. Ketika Indonesia atau China bermasalah, maka kedua pihak ini akan sangat-sangat berpengaruh. Dan kemarin ketika Cina bermasalah, ya Indonesia juga bakalan kena pengaruhnya, terutama dari penjualan batu bara yang bisa dibilang sebenarnya cukup bagus karena dari harga komoditi juga naik teman-teman. Jadi ya so far Indonesia masih cukup aman lah kita bisa lihat. Cuman di China ini dia setelah kemarin ada Evergrande yang membuka atau ya keluar ya beritanya di publik di mana perusahaan ini tuh bangkrut atau bisa dibilang gagal bayar utang ya. Jadi default, dinyatakan default, gagal bayar utang. Ini menyebabkan krisis yang terjadi di China itu mungkin akan berlangsung panjang. Karena kan di sana itu investasi yang paling top adalah properti. Dan pasar saham nggak terlalu gimana-gimana di China. Dan karena sekarang sudah terjadi bubble properti yang cukup lumayan, ini menyebabkan akibatnya ya bank-bank di sana yang kemarin mudah kasih KPR itu akhirnya kesulitan likuidasi juga di China. Jadi ekonomi di China itu nggak terlalu bagus sebenarnya dalam beberapa waktu terakhir. Terus juga ada indeks kepercayaan konsumen itu akan ada di Selasa 25 Oktober ya untuk Amerika Serikat. Ini kalau beritanya positif maka akan positif juga buat dolar. Dolar bisa semakin menguat ketika kepercayaan konsumennya meningkat. Terus juga ada penjualan rumah baru, inventory minyak, ya biasa aja. Di hari Kamis ini cukup rame, ada event-event dari Uni Eropa, fasilitas kredit marginal, oke. Keputusan tingkat inflasi teman-teman, ini penting nih. Jadi di zona Eropa ini akan ada keputusan tingkat inflasi untuk bulan Oktober. Jadi di sini diprediksi inflasinya bakalan naik ya. Nah kita akan tunggu aja rilis datanya resminya seperti apa supaya kita nggak terlalu banyak menebak-nebak. Terus juga dari Amerika dia akan ada pembacaan PDB mereka kuartal to kuartal. Itu diprediksi bakalan menguat lagi untuk PDB-nya dan juga untuk klaim pengangguran ya oke lah bisa dibilang. Terus dari Uni Eropa ada konferensi pers untuk G20. Wah, G20 ini akan ada di bulan November nanti. Pertengahan November aku juga kurang pasti tanggalnya berapa, kayaknya di tanggal 15 something ya. Itu mungkin kita akan melihat beberapa gejolak yang terjadi, bagaimana Presiden Putin akan bertemu Zelensky juga. Jadi ini dua negara yang sedang berkonflik, semoga bisa segera damai ya, supaya market juga bisa lebih lega teman-teman. Ya, di hari Kamis itu, terus di hari Jumat ini akan ada untuk indeks belanja personal, penjualan rumah tertunda ya. So, ya, ini adalah event-event yang sangat penting menjelang kita akan melihat seperti apa keputusan The Fed ke depannya dalam kenaikan suku bunga. Ini adalah perangkat monitor suku bunga The Fed, teman-teman. So, kemarin The Fed itu suku bunganya ada di kisaran 3,25 ya kalau nggak salah. Dan sekarang diprediksi bakal ada possibility untuk The Fed menaikkan sekitar 0,5% sampai 0,75% atau 50 sampai 75 basis point untuk kenaikan suku bunga di bulan November nanti. Di sini ada waktunya yaitu 1 minggu 4 hari 6 jam ke depan. Kita akan melihat bagaimana keputusan The Fed setelah kita mengetahui beberapa indikasi-indikasi ini. Menurut aku pribadi The Fed bakalan naikin suku bunga. Entah itu 50 basis point atau 75 basis point. Jadi prediksinya antara itu. Dan di sini dari responden itu ada 95% yang percaya bahwa The Fed bakalan naikin suku bunga sampai 75 basis point. Oke, bila mana kita bisa melihat The Fed menaikkan suku bunga lebih tinggi, maka kita akan bisa melihat indeks dolar kembali mengalami penguatan, teman-teman. Nah, itu yang kita harus waspadai ya. Terus juga dari sini kita bisa melihat adanya berita dari Kompas, inflasi Amerika Serikat masih panas, siap-siap suku bunga The Fed naik lagi. Jadi ya seperti yang aku bilang tadi, setelah kita melihat data-data yang sudah di-sharing ya dalam beberapa minggu kemarin, aku juga sudah bahas di channel YouTube ini tentang data-data inflasi bagaimana di Amerika Serikat, meskipun sudah dinaikkan suku bunga berkali-kali, inflasinya masih tetap tinggi teman-teman. Jadi dari data-data tersebut bisa hampir dipastikan bahwa The Fed bakalan tetap menaikkan suku bunga. Berapa persen? Kita tunggu saja nanti.
Terus dari berita yang lain, ini ada ekonomi Cina ya, ekonomi China. Ya ini bisa dibilang akan terjadi sebuah perombakan kabinet kalau kita lihat di sini. Jadi Cina mau rombak kabinet gede-gedean. Jadi ada apa dengan pemerintah Cina? Jadi ini mungkin disebabkan oleh kebijakan dari Xi Jinping yang dikit-dikit lockdown. Mereka pengen Cina ini bebas COVID, dan kita lihat beberapa waktu terakhir itu jumlah penderita atau orang yang terinfeksi COVID-19 justru meningkat di China, sehingga di beberapa lokasi mereka langsung lockdown, dan lockdown ini bikin ekonomi mereka kesulitan. Kita lihat kayak bubble properti yang kita sudah bahas tadi ya, gimana banyak orang ini nggak bisa kerja teman-teman karena mereka lockdown. Terus gimana mereka bisa bayar KPR rumahnya, kan akibatnya ini jadi terhambat ya. Jadi ini menyebabkan ekonomi China saat ini lagi nggak bagus-bagus. Dan dilihat dari berita memang dicitrakan sebagai ekonomi yang suram bisa dibilang untuk China. Itu untuk perekonomian global. Terus juga winter is coming, Putin siap bikin Eropa gelap dan kedinginan. Oke, kita masih dalam fase perang Rusia Ukraina. Bagaimana dari Ukraina sendiri itu di backup juga oleh NATO, terdiri dari banyak negara di Eropa dan juga Amerika ya tentunya yang berada di belakang dari Ukraina. Sementara Rusia itu juga sekarang sedang menggalang banyak dukungan dari negara lain juga. Negara-negara yang berseberangan dengan NATO tentunya akan berpihak ke Rusia. Jadi perang ini bisa semakin panas ke depannya. Oke, semoga ini bisa segera pulih ya, karena perang ini sebenarnya bisnis teman-teman. Jadi ya perang yang mereka lakukan ini sebenarnya menguntungkan buat pemerintahannya, baik dari Ukraina dan juga dari Rusia, dan yang menjadi korban adalah rakyat-rakyatnya. Ya, mau gimana lagi? Oke, Putin ancam perang dunia ketiga bakal pecah. Jadi, ya kembali tekanan propaganda yang dilakukan oleh eh, kedua belah pihak ini bisa saja mengundang banyak negara untuk saling menggalang kekuatan masing-masing. Dan juga akan banyak negara yang nanti bakal join ke pihak mana, entah kita nggak tahu, entah apa kepentingan mereka. Tentunya ini kita harus prepare teman-teman, karena kalau perang ini berlangsung lama, konflik ini berlangsung lama, maka kita hidup bakalan gini-gini aja ke depannya kemungkinan. Jadi pasar saham mungkin akan sulit buat naik, ekonomi sulit recover, karena kedua negara ini sama-sama negara yang penting ya. Rusia itu punya cadangan gas, terus juga batu bara mereka banyak sekali punya. Dari Ukraina sendiri dia merupakan lumbung pangan dunia khususnya untuk zona Eropa. Jadi sama-sama penting, sama-sama punya kekuatan. Jadi kalau dua negara ini berkonflik maka akan berpengaruh banyak ke negara-negara sekitarnya. Kalau dari berita-berita lain kayak ini ada El Salvador yang sekarang sudah bisa dibilang menginstal ATM untuk transfer Bitcoin ya, berita-berita yang nggak terlalu. Terus juga dari Polkadot ini ada CEO-nya yang mundur ya, Gavin Wood itu step down as a CEO, jadi dia mundur. Terus juga ya bisa dibilang ya biasalah berita-berita dari ekosistem kripto yang tentunya kita masih bisa melihat bahwa kripto ini masih tetap stay di posisi saat ini. Jadi komunitasnya semakin bertumbuh, ada beberapa koin-koin yang jelek dia mulai tersingkirkan, mulai hilang dari peredaran, nggak banyak proyek-proyeknya, tapi kalau koin-koin yang memang bagus, proyeknya masih bakalan tetap jalan. Terus yang lain ini aku sempat tadi cek ya untuk all season index teman-teman. Jadi kita lihat bagaimana Bitcoin ini, kita compare dari beberapa data. Bitcoin itu sudah mengalami penurunan sebesar 12%. Cukup signifikan, dan Bitcoin ternyata berada di posisi tengah-tengah. Sementara ada banyak altcoin lain yang justru dalam kondisi positif dalam beberapa bulan, dalam 90 hari ya. Jadi dalam 90 hari, 3 bulan berarti. Jadi ada beberapa kripto yang naik seperti QNT, terus juga ada Chiliz. Ini Chiliz dia ada event tentang Piala Dunia bulan November. Setelah KTT G20 itu bakalan ada Piala Dunia. So koin-koin bola mungkin menarik untuk dilirik. Terus XRP juga kemarin
diberitakan berpeluang besar untuk menang sidang dari SEC. Ini sebuah sidang yang lama-lama ditunda ya, sempat lama ditunda, penyelidikannya entah nggak tahu gimana, terus tiba-tiba XRP ya lolos bisa dibilang. Ini mungkin ya memang sudah direncanakan seperti itu. Terus Atom juga positif, BNB, em, Monero, terus ada Link ya, yang meskipun minus tapi lebih baik daripada BTC, dan banyak koin-koin lain yang tentunya punya pergerakan yang lebih baik daripada Bitcoin. Artinya adalah dalam kondisi market bear seperti ini, ternyata Bitcoin itu bisa dibilang berada di average, di tengah-tengah ya. Jadi altcoin justru lebih dominan dalam kondisi seperti sekarang ini. Dan ya kita akan coba langsung masuk untuk pembahasan dari technical analysis. Kita akan mulai dulu dari DXY. Indeks dolar masih dalam tren yang bullish. Di bawah sini ada indikator untuk mendeteksi pergerakan market maker. Jadi aku sudah sempat bahas di video yang terakhir. Kalau teman-teman mungkin mau cek videonya bagaimana kita bisa mengetahui pergerakan dari market maker atau yang kita biasa sebut dengan bandar, apakah bandar masih berada di market, itu kita bisa gunakan indikator yang ini, yang di bawah sini. Kalau teman-teman penasaran bisa langsung aja mampir ke kolom deskripsi. Oke, dari indeks dolar sendiri, ini aku pakai di time frame 1 hari, teman-teman. Aku masih yakin bahwa dolar masih berpeluang buat naik. Setelah kemarin, dolar juga sempat ngepam ya cukup tinggi. Cuman akhirnya dia malah dapat pressure seller yang juga lumayan. Kalau dari indikator ini sebenarnya masih ada di sini untuk market makernya. So, market maker belum pergi, dan di sini kita bisa melihat potensi bahwa dari dolar sendiri sebenarnya masih sangat berpeluang buat melanjutkan kenaikan. Jadi ini kalau kita zoom out dia ke time frame 4 jam, kita bisa lihat bagaimana adanya tekanan yang cukup besar terjadi pada dolar di perdagangan sebelumnya di hari Jumat kemarin. Ini cukup signifikan drop yang terjadi pada dolar, dan ya so far berarti area di 113 ini merupakan level resistance yang kuat buat dolar sementara ini. Dan semakin dekat kita dengan FOMC meeting, maka akan semakin berpeluang buat dolar kembali menguat dalam beberapa hari. Mungkin di minggu depan dolar akan mulai untuk menunjukkan dirinya. Jadi kalau kita lihat sih memang dari pergerakan dolar, kalau at the end dia nggak turun dari level 111, itu berarti dolar masih berpeluang buat sideways aja di range 113 sampai 111. Itu ya bisa dibilang masih dalam trend sideways dan masih berpeluang buat dolar kembali menguat ke depannya teman-teman. Terus dari kita pindah dari emas. Dari emas ini cukup bagus ya di perdagangan kemarin. Ketika dolarnya drop, ternyata banyak orang yang melakukan akumulasi di gold. Kalau kita lihat dari sini, market maker masuk di gold, dan ya bisa dibilang ini positif buat gold karena sebelumnya gold memang dalam tren penurunan, bergerak turun dalam sebuah descending channel. Dan so far kita lagi sedang menunggu ya kapan gold bakalan benar-benar breakout dari level descending channel ini. Karena kalau gold berhasil tembus teman-teman, maka ini bakalan sangat-sangat positif sih buat gold. Buat teman-teman yang mungkin kemarin sudah sempat akumulasi cicil beli gold, ya bisa aja teman-teman bisa dapat profit setelahnya. Itu untuk gold. Oke, kita akan cek langsung ke indeks Amerika dulu deh. Indeks S&P 500 ini ini bisa dibilang merupakan indeks yang paling biasa aku pakai karena memang 500 saham oke cukup lah untuk memberikan kita gambaran seperti apa kondisi market saham di Amerika. Nah, ini kita bergerak di dalam sebuah pergerakan yang mungkin bisa dibilang kurang begitu bagus ya kalau menurut aku pribadi. Setelah kemarin indeks saham S&P itu sempat turun sampai ke 3.500, bounce back, bahkan sekarang dia berada di kisaran 3.752, dan posisinya saat ini sebenarnya nggak terlalu bagus sih. Kalau kita zoom out, ini mungkin kita akan melihat posisi ataupun pergerakannya ini sebenarnya membuat sebuah ya ascending atau falling wedge ya, ini rising wedge maksudnya.
Jadi pergerakannya mungkin bisa membentuk rising wedge ataupun dia bergerak dalam sebuah ascending channel. Tapi yang pasti dari segi volume perdagangan memang agak tinggi ya. Cuman kita belum melihat adanya pergerakan dari market maker yang muncul di sini. Histobarnya masih kosong, artinya adalah yang menggerakkan market kemungkinan bakalan hanya menaikkannya sebentar, kemudian bakal dibanting karena memang kondisi market secara keseluruhan, ekonomi makro seperti yang kita sudah bahas tadi, ini masih dalam kondisi yang begitu memprihatinkan. Indeks dolar turun, dan ini juga berkorelasi negatif terhadap indeks saham. Jadi so far wajar sekali kalau indeks S&P 500 itu sempat mengalami penguatan sebelumnya. Dan ya menarik kita lihat sampai mana kira-kira indeks saham Amerika berhasil untuk naik. Sekarang kita akan bahas untuk Bitcoin. Nah, Bitcoin ini paling sering aku bahas. Jadi setiap pagi aku selalu untuk update analisanya, kita akan bahas dia secara general, secara umum aja. Teman-teman, kalau kita lihat di time frame weekly, sorry ini time frame monthly ya. Oh, time frame monthly, indeks dolar, sorry maksudnya Bitcoin saat ini masih dalam posisi downtrend. Kenapa downtrend? Karena kita belum melihat sebuah konfirmasi candle pembalikan arah dari Bitcoin. Dan kalau kita lihat juga dari indikator ini menandakan bahwa ya bisa dibilang dari market maker sendiri belum terlalu banyak untuk melakukan akumulasi terhadap Bitcoin, ataupun mereka justru sedikit sekali ya untuk volume histobarnya. Jadi bisa dibilang kalau kita lihat dari monthly ini belum begitu positif sebenarnya. Kita lihat 3 bulan kemungkinan merah, 3 bulan kita create candle merah. Oktober yang banyak orang bilang Oktober, wah Oktober banyak yang hijau, tapi ternyata ya sementara sih belum closing ya, kita belum melihat akhirnya seperti apa. Tapi yang sekarang kelihatan yang lagi running itu satu candle merah berbentuk spinning top. Menarik untuk kita lihat kapan ataupun seperti apa nanti setelah closing di monthly-nya. Nah, kalau kita pindah ke time frame weekly, which is ini bakalan closing 2 hari ke depan, jam 7 pagi WIB ya. Sementara kita lagi closing spinning top lagi teman-teman, menandakan bahwa market masih begitu anomali ke depannya. Belum ada tanda bullish, belum juga tanda lanjutan bearish. Artinya adalah ada possibility bahwa market bisa aja mengalami fase sideways flat datar seperti yang terjadi dalam berapa satu bulan terakhir ya, atau 5 minggu terakhir lah. Jadi ya ini sideways-nya sangat parah sih kalau kita lihat. Terus kalau kita lihat dari time frame daily, di sini kita bisa menemukan informasi bahwa Bitcoin sendiri masih bisa dibilang ketahan, belum berhasil breakout dari resistance trendline ini, yang berarti Bitcoin masih dalam kondisi yang namanya ataupun pola descending triangle. Nah, descending triangle biasanya dia bakalan mengarah ke bawah kalau dia gagal mempertahankan level support di 18.400 something. Tapi kalau Bitcoinnya mampu breakout, tembus ya daripada level resistance yang saat ini kira-kira ada di kisaran 19.200, maka itu bisa membuat Bitcoin kembali naik teman-teman, ngetes level resistance yang ada di atasnya. Salah satunya bisa sampai ke 22.000. Pertanyaannya adalah apakah Bitcoin bakal kuat naik setinggi itu? Karena kalau kita lihat dari pergerakan sebelum-sebelumnya, Bitcoin ini volume perdagangannya turun. Volume perdagangan turun, kemudian buat naik aja Bitcoin susah. Sometimes dia memang bisa naik, tapi nggak berlangsung lama Bitcoinnya dibanting lagi. Jadi itu sih yang harus kita lihat ya, karena kalau dari segi pergerakan Bitcoin sementara memang tidak terlalu bagus. Kalau kita pakai indikator ini juga kita bisa melihat tidak ada aktivitas daripada market maker dari bulan Juni. Oke, bulan Juni itu nggak ada pergerakan dari market maker. Kita bisa lihat terakhir kali market maker itu kelihatan di sini, di April. April itu, sorry ini aku, nah nanti dulu. Nah, di April terakhir itu market maker muncul di sini, bagaimana pergerakannya justru di bawah naik sampai level sini.
tapi nggak berlangsung lama market makernya hilang, terus Bitcoinnya drop. Sebelum-sebelumnya memang ini peak ya, peak dari Bitcoin itu ditandai juga sama adanya ataupun ya masih bertahannya smart money di sini. Di sini juga banyak smart money. Cuman dia hilang waktu ini FUD dari China. Jadi untuk saat ini belum ada smart money yang melakukan permainan di Bitcoin. Jadi kalau kita melihat Bitcoin bakalan flat-flat aja ataupun bahkan turun, itu merupakan sebuah hal yang sangat wajar terjadi pada Bitcoin. Sekilas kita lihat untuk Ethereum, kemarin kita sudah bahas Ethereum bentuk pola inverse cup and handle. Sudah breakdown ya, confirm setelah dia jebol level supportnya di 1400 something, dan saat ini kondisinya masih turun. Sebenarnya pergerakan yang seperti ini itu menandakan bahwa tidak adanya pressing yang kuat terhadap Ethereum. Kalau kita merujuk pada pola ini, seharusnya Ethereum harus drop lebih dalam lagi. Cuman kita lihat ya, sementara sih Bitcoin sideways, terus juga ada Ethereum juga sideways. Kalau menurut aku ini kita bisa jadi concern bahwa Ethereum sekarang sedang berada di dalam sebuah bearish P6. Bearish P6 biasanya punya kecenderungan buat mengalami penurunan teman-teman. Dan kalau kita melihat ya untuk pola daripada inverse cup and handle ini, aku tarik dari kepala atas sampai ke neckline sini dan aku pindahkan ke sini, maka target penurunan untuk Ethereum bisa turun sampai ke $800. Jadi itu potensial yang mungkin terjadi. Kalau kita lihat dari fakta yang lain, Ethereum sendiri volume perdagangannya jelas turun dan juga tidak ada pergerakan dari market maker. So ini bisa menjadi sebuah indikator yang cukup harus kita pertimbangkan. Ini belum tentu ya Ethereumnya bakalan turun teman-teman. Bisa aja Ethereumnya malah naik lagi, ngetes level ya neckline di sini ya, atau level resistance di kisaran 1400. Itu mungkin saja terjadi. Oke, terus gimana dengan indeks saham Indonesia? Nah, dari indeks saham Indonesia, IHSG pergerakannya cukup volatile. Ini aku concern bahwa IHSG membentuk triple top. Jadi hati-hati sekali buat teman-teman yang masih punya saham. Meskipun kemarin sempat rebound setelah berhasil tutup gap di kisaran 6.700. Ini kalau kita lihat di time frame 4 jam, kita baru lihat ya di sini ada gap. Kemarin market saham sempat naik terus dia drop dan ya tutup gap di kisaran 6.700, dan kita masih belum ngetes level supportnya di kisaran 6.500. Ini ada possibility market saham itu masih bisa untuk turun teman-teman. So hati-hati karena ini pola triple top cukup kuat sepertinya. Jadi level supportnya di 6.500 something, ini bakalan jadi level support yang kuat. Jika IHSG turun, drop dari level tersebut, maka proyeksiku bisa turun lagi sampai kisaran 5.800. So ini bisa menjadi sebuah penurunan yang sangat-sangat dalam untuk IHSG ke depannya. Tapi selama IHSG mampu bertahan di atas support 6.500, aku pikir nggak ada masalah sih. Dari segi market maker, di sini kayaknya lagi liburan ya. Bulan-bulan yang ada bar belakangnya biasanya market maker banyak yang liburan. Mungkin window dressing di Desember barulah mereka kembali untuk menggerakkan market. Itu sih untuk saham, nggak terlalu banyak, sentimen-sentimen juga nggak terlalu banyak di saham ya. Jadi kalau kita lihat dari segi saham apa yang menarik, mungkin sih saham oil ya. Kayaknya oil kemarin setelah OPEC sudah memangkas untuk produksi minyaknya, kemungkinan harga minyak masih bisa rebound nih ke depannya. Jadi itu yang kita harus lihat atau kita pantau ya. Karena produksi minyak yang terlalu banyak itu menyebabkan jumlah minyak terlalu banyak sehingga harganya justru turun teman-teman. Nah pemangkasan produksi minyak ini mungkin bisa menstabilkan harga minyak. Bisa membuat harga minyak juga naik dalam jangka waktu pendek. Ya itu sih yang mungkin kita bisa untuk sampaikan.
Terus gimana teman-teman yang ada invest di reksadana? Nah, di sini aku khusus especially bahas yang reksadana obligasi mungkin ya. Jadi reksadana obligasi kemarin kan kita sudah tahu nih BI itu naikin suku bunga sekitar 50% kalau nggak salah. Bukan, maksudnya 50 basis point. Jadi BI naikkan suku bunga. Jadi beritanya adalah ini. Jadi sekarang suku bunga di Indonesia ada di kisaran 4,75%, teman-teman. Jadi artinya teman-teman yang melakukan deposito, yang ya yang mau deposito itu bisa dapat bunga yang lebih tinggi. Dan juga teman-teman yang ambil KPR, yang ambil cicilan bisa jadi bayar lebih mahal, teman-teman. Makanya ya ini sebuah domino efek ya yang terjadi karena memang dari Bank Indonesia itu pengen meredam inflasi sehingga buat teman-teman yang mau buat deposito cenderung dikasih bunga lebih tinggi. Gimana dengan obligasi? Biasanya kenaikan suku bunga akan diikuti juga dengan kenaikan return dari obligasi. Kalau kita lihat sih dari segi indeks ataupun ya reksadana saham seperti stable fund ini masih dalam kecenderungan turun. Setelah kemarin sebelumnya itu ada di kisaran 7% untuk yield per tahunnya, sekarang mengalami penurunan. Terus kalau kita cek juga di bond fund, ini salah satu reksadana yang aku pakai itu sempat mengalami kenaikan ya, tapi sekarang udah drop lagi, mengalami penurunan cukup signifikan setelah BI juga menaikkan suku bunga. Ya kita tunggu aja karena dari produk ini itu lebih banyak didominasi oleh obligasi pemerintah. So kedepannya pasti obligasi bakalan kembali recover lagi seiring dengan semakin baiknya pemulihan ekonomi yang terjadi. Dan juga BI juga pasti bakalan, bukan BI, maksudnya obligasi Indonesia untuk yang pemerintah itu juga pasti bakalan dinaikkan untuk returnnya supaya lebih menarik daripada orang taruh di deposito. Ya kurang lebih seperti itu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga teman-teman bisa dapat insight yang positif ya, dan nantikan untuk segmen berikutnya, segmen nyakut bareng berikutnya. Buat teman-teman yang mau join di komunitas kami di Telegram, boleh join. Silahkan cek link yang ada di kolom deskripsi untuk teman-teman yang mau join, bisa diskusi, bisa sama-sama menambah wawasan di komunitas kami. Oke, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.